Alright, jadi balik lagi di Andre tetangga sebelah rumah kamu ya. Kita akan coba untuk main kembali PES 2021. Teman-teman, saat ini kondisi klub kita Como akan menghadapi Udinese di semifinals leg pertama Coppa Italia. Jadi kalau kita lihat Udinese salah satu lawan yang akan menghadang kita sebelum nanti kita masuk ke laga final ya. Oh, ini udah semifinal. Kita selangkah lagi masuk ke final. Sementara dari torehan sementara di Serie A kita memuncaki klasmen. Kita udah berhasil menggeser Lazio. Lazio belakangan sering seri, jadi kita dapat peluang menang lebih banyak sejauh ini, meskipun secara produktivitas gol kita belum sehebat Lazio ya. Cuma kita udah berhasil ambil alih peringkat 1, dan kalau kita bisa konsisten positif ke depannya, tentu saja kita bisa berpeluang menjuarai. Nah, sebelum kita masuk ke pertandingannya, aku mau lihat dulu guys. Tadi aku sudah sempat lihat-lihat sih sebenarnya, untuk ada pemain satu yang menarik ya, yang mungkin kita akan coba untuk rekrut dengan budget, sisa salary budget kita hanya di 4.700.000 saja. Nah, ini adalah Jamie Vardy. Jamie Vardy akan habis kontraknya musim musim depan ya, bersama dengan MU. Salah satu yang bikin saya menarik adalah dia punya tim role sebagai maestro level 1, dimana kalau kalian melihat tim role sebagai maestro itu, ini guys, maestro. Oh, ini dia. Maestro itu bisa meningkatkan finance ya, 2 tingkat. Kemudian growth untuk para pemain-pemain muda kita juga 2 tingkat gitu. Jadi peningkatannya itu adalah fan favorite bonus M ya. M itu menengah, medium. Kemudian ada training effect, boost all player with the same register position. Jadi semua pemain dengan posisi yang sama dengan Jamie Vardy. Dalam kasus ini adalah kalau kita rekrut Jamie Vardy, maka kita bisa meningkatkan potensi peningkatan dari pemain seperti contohnya Tevez ataupun juga Quagliarella ya, striker yang kita miliki. Jadi ini pembelian yang sangat worth it kalau kita bisa datengin. Memang umur dia udah 36 dan mungkin gak akan bisa main lama juga sama tim kita, tapi ini akan menjadi mentor yang bagus, dan aku berencana untuk merekrutnya sih untuk masuk ke tim. Biayanya untuk annual salary-nya sekitar 2,1 juta. Kita akan rekrut saja dengan ekspektasi dia bersedia untuk bergabung dengan tim kita musim depan. Nah, kalau kita lihat juga dari sini ya, ada beberapa pemain-pemain yang menarik sih, seperti Cavani, ada Vardy juga, kemudian Dairo Moreno, lalu ada pemain-pemain yang lain. Ini kalau kita lihat dari overall ratingnya, ada Javi Martinez juga, dia punya tim role sebagai team player. Nah, tapi di sini aku cuma cari pemain yang memang punya potensi untuk meningkatkan pemain muda kita secara level, secara statistik peningkatan gitu. Jadi salah satu yang worth it adalah si Jamie Vardy. Jadi cuma itu saja yang kita coba rekrut. Nanti kita lihat lagi gimana lanjutan dari pemain-pemain yang free transfer. Kalau misalkan meningkat listnya, kita mungkin akan pertimbangkan buat cari-cari pemain yang istilahnya itu bisa memberikan dampak ke depannya, kepada masa depan pemain kita gitu. Oke, McDowell kita coba buat mainkan dia di pertandingan kali ini. David Garcia, oke, menarik. Ini dia, kita coba ganti pemain-pemain yang agak kelelahan ya. Kita lebih prefer buat mainin pemain-pemain yang punya stamina lebih prima, lebih fit. Mungkin Osvaldo libur dulu aja. Kita coba pasang Quagliarella di depan sebagai striker utama. Lalu apalagi ya, kayaknya ini udah siap sih. Pemain kita lumayan fit sejauh ini ya, nggak ada yang kelelahan juga. Kiper kita Akinfeev juga sangat prima, jadi kita akan coba buat fight. Oke, ini dia Udinese versus Como 1907. Jadi kalau kita menang 2 pertandingan lawan Udinese, atau setidaknya unggul agregat gol saja,
Itu sudah bisa membawa kita melenggang ke final. Oke, langsung aja kita main. Udinese memulai kick off. The two teams ahead of us here have their eyes firmly fixed on the grand prize. They both believe it is within their compass. Having come this far, they're Fontaine. entitled to believe that. The competition has provided us with a lot of Sejauh ini sih drama up to this peningkatan point. tim kita udah jauh Sure, cepat there is banget ya. plenty more to Apalagi come dengan kita merekrut before it pemain-pemain reaches tua, pemain-pemain senior yang dapat menjadi mentor. Itu menyebabkan moral dari para pemain kita juga sangat baik dibandingkan kalau kita hanya menggunakan pemain-pemain muda yang istilahnya minim pengalaman dan tidak punya tim role. Itu untuk meningkatkan moral pemain jauh lebih lama, jauh lebih sulit. Oke, Sabarnyi, Hidak, Fontaine, Navarro di playing midfielder kita, Nuneli, Ginela, Navarro, baik sekali. Navarro membuka ruang, Fontaine, Ismael Diaz kepada Quagliarella, Nuneli. Oke, Nuneli. Kita lebih beruntung sebenarnya di semifinal ini kita ketemu Udinese dibandingkan dengan lawan di tempat lain ya. Ada pertemuan yang lebih sengit yaitu tim dengan bintang 5. Jadi kita coba lihat ya tim apa yang bermain di pertandingan yang lain. Quagliarella kali ini oke. Unggul 0-2 kali ini. Quagliarella menunjukkan kualitasnya. Quagliarella pas kita awal rekrut itu ratingnya sekitar 71. Setelah bermain lebih dari setengah musim, dia berhasil meningkatkan ratingnya guys. Ini kalau kalian perhatikan ya. Dia udah main 2 musim, 1,5 musim sih sama kita ya. Dia udah berhasil meningkatkan ratingnya ke 75. Jadi ini dampak daripada dia sering dimainkan dan juga kita punya pemain senior yang mensupport dia untuk bertumbuh lebih cepat, lebih baik gitu. Jadi penting banget memang punya mentor pemain senior di sebuah tim. Oke, sementara ini kita unggul. Ismael Diaz, Nuneli, baik sekali. Quagliarella, Nuneli di sana. Kontrol bola yang lepas tadi. McDowell crossing, Hidak. Baik sekali Nuneli. Sayang sekali. Navarro, Ginela, McDowell. Quagliarella dengan postur 180, dia bisa dibilang menjadi striker yang sangat tangguh ya. Bola-bola atas bagus sekali, apalagi bola-bola bawah kalau dia bisa pakai kaki kanan itu paling kuat. Jadi Quagliarella salah satu striker Italia yang menurutku salah satu yang terbaik lah ya. Berbahaya kali ini Akinfeev. Untung kita punya kiper pengalaman ya. David Garcia, Navarro, Hidak, Ginela di sana, Nuneli, McDowell coba crossing ke depan, Quagliarella, Fontaine, Ginela, Nuneli. Oke, crossing kali ini, sayang sekali. Berbahaya guys. Navarro, Sabarnyi. Sukses nih, sangat cepat ya. Oke. Untung dia nggak kalah speed. Coba kita lihat pemain cadangan kita yang berpotensi dimainkan. Ismael mungkin kita tarik. Ki-hun kita masukkan. Ki-hun ini juga salah satu pemain gelandang kita yang sangat produktif. Dia sangat aktif dalam penyerangan.
kesesuaiannya dia dengan formasi juga cukup baik. Jadi aku sangat And it's senang Quagliarella. memainkannya. Ki-hun, Quagliarella Garcia, really got caught in a oke. trap there, and he just couldn't get out. Kidak di sana. And Molina. Garcia. Oh, Garcia. Scores! The second half sparked straight into life. Iya. The cross was inch perfect. Garcia And the tadi kalah header postur. unerring. Kalah postur dengan Issuccess. Yeon Kim Hun atau Ki-hun. Kidak berbahaya, Molina. Oke, Quagliarella, Ki-hun. Oke, Nunelli, baik sekali. Nunelli, nggak ada teman di sana. Oke, Nunelli mungkin kita pertimbangkan buat masukkan Blaszczykowski. Kemudian mungkin pemain tengah kita siapa yang bisa dimainkan ya? Ever Banega, maybe enggak. Oke, ini dulu aja lah. Kita coba melakukan manajemen stamina ya, karena mereka juga masih akan main nanti di leg kedua. Jadi kita nggak mungkin porsir stamina mereka sampai habis. Oh, baik sekali Quagliarella tadi. Well, it really is one cross after another. Well, with a target to hit, why not keep up the supply? It's simple and efficient because they all Oke, Larsen di sana. Coba di pressing sama Ginella tadi. Navarro. Oke, baik sekali merebut bola. Ki-hun ke depan, Quagliarella. Navarro. Oke, direbut. Sayang sekali. Kidak, Fontaine, Nunelli, Navarro, Ki-hun, Quagliarella ke belakang. Ki-hun. Quagliarella. And he's had a shot. And that would have been game, set and match. He got too ahead of himself there. Jadi cover yang dilakukan oleh Udinese jelas kuat ya. Saya rencana mau ganti pemain satu lagi sih. Coba kita lihat cadangan kita punya apa. Mungkin Fontaine ini kita bisa gantikan untuk menghemat pemain tengah ya. Kidak, Fontaine, baik sekali. Quagliarella, Blaszczykowski, Ki-hun di sana. Sayang sekali, nggak ada ruang. Ki-hun, baik sekali. Kidak, coba crossing. Quagliarella. Navarro, McDowell. Baik sekali. Blaszczykowski. Oh, Quagliarella. 2 gol untuk Quagliarella. Oke, ini 3-1 udah nyaman banget sih buat menatap leg kedua nanti. Quagliarella 2 gol. Ini dia Blaszczykowski. Baik sekali Blaszczykowski. Oke. Lumayan. Walaupun kita bobol 1 gol juga ya. Tapi udah bagus banget sih bermainnya. Di pertandingan yang lain ada Juventus melawan Internazionale, di mana Inter dikalahkan 4-0 guys. Ini kayaknya kita ketemu Juve nih. Oke, lanjut leg kedua. Semoga ada pemberitahuan yang bagus.
Kita lihat dulu pemain yang aku coba untuk rekrut. Jamie Vardy bersedia untuk join ya tanpa persyaratan apapun. Negotiation smoothly. Kemudian Magnelli aku coba buat rekrut tapi di reject sama Sassuolo. Magnelli ini dia punya tim rule Bandeira. Jadi worth it banget buat dikejar. Bandeira itu apa ya? Ya bisa dibilang tingkatan teratas lah ya untuk tim rule Bandeira sama Legend. Oke, di sini ada Akin Vip yang ready untuk main. Mungkin aku akan mainkan kiper keduaku, Gori. Happy Garcia kita akan mainkan. I don't know, mungkin Federico Fazio, Akin Vip mungkin kita mainkan aja deh. Jadi last time kita pernah tidak mainkan Akin Vip ya, ketika dia lagi menyala, dampaknya adalah kita harus menderita kekalahan. Gitu. Jadi ada sedikit trauma juga sebenarnya sama tim. Kalau Akin Vip main, moral pemain kita jadi lebih baik gitu ya. Lebih baik, mereka lebih fokus untuk main. Nah, Quagliarella kita coba untuk mainkan dulu, mumpung dia lagi menyala, lagi kedip-kedip ya. Ini Garcia kedip-kedip, Akin Vip juga kedip-kedip. Jadi pemain yang kedip-kedip itu diupayakan untuk main, karena kalau dia nggak main rugi banget, rugi peluang. Kevin Miralas, Nunelli, Osvaldo mungkin kita cobain. Oke, ini sih squad yang kita akan pakai. Federico Fazio berdampingan dengan David. Captain tim kita siapa ya Captain? Captain Akin Vip. Oke, siap. Ayo kita langsung play kick off. Semoga kita masih bisa setidaknya main, minimal kita kalah ya. Minimal kita kalah 2-0, kita masih akan lolos. Itu minimal. Tapi kalau kita bisa tahan seri atau setidaknya menang, itu lebih memastikan sih. Kita akan tetap bermain sedikit menyerang. Mungkin karena kita sudah lebih unggul, kita akan lebih bertahan juga menjaga kedalaman. Karena target kita kali ini adalah tidak kalah. Oke, Quagliarella di sana. Fabio Santos baik sekali. Ismael Diaz dikawal ketat sekali, Bung. Pereira berbahaya kali ini. Biglia, Fabio Santos, Fazio, Biglia, Ever Banega, Lukas Piszczek, Błaszczykowski. Lukas Piszczek dia ditawar sih dengan transfer yang cukup mahal. Oh, Quagliarella tadi coba akrobatik volley ya. Terus salto. Lukas Piszczek baik sekali. Błaszczykowski, Ever Banega, kembali Błaszczykowski. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain. Molinya, Pereira, ini bahaya nih Pereira. Oke, Biglia di sana. Ismael Diaz kembali ke belakang. David Garcia, Ever Banega, Piszczek, Błaszczykowski, Quagliarella. Sayang sekali salah umpan. Kita maju guys. Mantap sekali Biglia. Oke. Ismael Diaz, Błaszczykowski. Oh. Lebih ketat ya permainan dari Udinese. Dia nggak terbuka leg pertama. Baik sekali. Fabio Santos coba crossing, Quagliarella di sana. Federico Fazio, Biglia. Sekali umpannya tadi kurang pas. Federico Fazio berbahaya kali ini. Pereira, oh berbahaya. Banega coba ke depan.
Oke, Now baik it's sekali. Quagliarella. Quagliarella 1-2 kali ini. Now it's Quagliarella. Dias. Fabio Santos. Banega. Ever Banega. Lukas Piszczek. And here's Błaszczykowski. Błaszczykowski. Piszczek provides an Piszczek. outlet. Crossing Piszczek. Ismail Dias. Knocks it away. Kita belum ada peluang sama sekali ya. Bener-bener kayak di berhadapan dengan tembok sangat kuat dari Udinese. Kali ini dia lebih tertutup secara pertahanan. Boadu kita coba masukkan, pemain yang memang kita expect dia bisa main, tapi karena si Quagliarella berkedip, jadi kita optimalkan dulu Quagliarella. Oke, ini udah mantap sih. Kita coba untuk masukkan Boadu. Oke, lanjut. Jauh ke depan Federico Fazio dengan postur tubuh yang 193, dia harusnya bisa memenangkan duel-duel udara. Fabio Santos, baik sekali. Ki-hun di sana. Boadu, Błaszczykowski. Kesempatan kali ini, sayang sekali. Federico. Dapat, Bung. Oh, terlalu jauh umpannya. Lukas Piszczek. Garcia. Oh, he's going to be pulled back for that one. Fabio Santos menarik. Ever Banega crossing. Baik sekali. Boadu. Oh, sayang sekali umpannya. Federico Fazio. David Garcia. Arslan. Larsen. Oh. Błaszczykowski serangan balik kali ini. Baik sekali. Ki-hun di sana. Beradu kecepatan Ki-hun. Umpan Boadu. Wow. Aduh. Peluang pertama yang berhasil dihadirkan Ki-hun tadi. Soloran. Baik sekali. Boadu. Wow, bola berbelok, Bung. Hampir saja Udinese. Kita harus ganti pemain. Oke, udah diganti ya. Udah diganti otomatis. Banega. Ini kita pakai Das coba biar pemainnya agak sedikit mundur. Oke, kita crossing. Oh, lebih dekat sama kiper ya. Silvestri. Federico Fazio. David Garcia, baik sekali. Piszczek. Ginella, Biglia, Ki-hun, Federico Fazio, Banega, Błaszczykowski. Oh, direbut, Bung, bersih. Oke, David Garcia, bek kita yang sangat pengalaman. Ki-hun, baik sekali. Boadu kepada Błaszczykowski. Oh, sayang sekali Błaszczykowski. Oh, kita dapat free kick kali ini. Ini kesempatan nih, free kick. Tapi dari susunan pemain saya juga bingung sebenarnya mau paket penendang yang mana nih. Sebenarnya kalau free kick tuh kamu cari beberapa pemain yang punya skill yang mendukung. Biasanya itu adalah game membership. Jadi kamu cari di bagian skill, punya nggak dia game membership? Ki-hun nggak punya. Ini kayak Błaszczykowski ini dia punya game membership. Tapi kalau bisa sih ditunjang sama seperti racing shoot, dipping shoot, atau knuckle shoot. Itu bisa lebih bagus lagi. Ginella juga punya. Biglia juga punya. Oke, beberapa nominasi kita udah catat. Mungkin sekarang tinggal di sini yang paling oke ada Banega ya.
Mungkin Blaszczykowski kita coba untuk pakai. Oke. Blaszczykowski! Oh, di blok, Bung. That's a fine save. Jadi kalau Absolutely dapat terrific. bola-bola Terrific mati reflexes. lebih dominan Goalkeeping pakai at its pemain yang very punya best. game membership. Itu potensi dia jadi gol lebih besar sebenarnya. Tapi karena tadi Blaszczykowski kita lihat kan, dilihat dari skill tembakannya itu hanya 60-an ya. Jadi ya kurang lah ya gitu. Tapi kalau teman-teman punya pemain yang sifatnya itu lebih oke, itu kalian bisa maksimalkan sih. Oke, baik sekali Fabio Santos. Hoisted towards the area. Bodu, baik sekali. Blaszczykowski. Ginela di sana. He's Bodu, he's tembak. won! Yes. We've got a goal! Inilah dia Well pemecah experienced kebuntuan. for and against, and you won't have to guess which one I preferred. Lovely goal, perfect poise to set himself for the strike. Boadu tadi berada dalam posisi yang bebas. Big occasion, big goal, crucial lead. Oh. Fabio Santos kehabisan stamina. Pereira berbahaya kali ini. David Garcia. Sangat pengalaman ya. Ginela baik sekali. Kihun. Biglia. Biglia. Banega. Blaszczykowski. Boadu. Blaszczykowski kembali. Blaszczykowski. Baik sekali Boadu. There is now real chance. Mister. Defending of the desperate variety. Hampir kita cetak gol lagi. It's gone for a throw. Oke, mungkin ini kesempatan terakhir kita. Coba kita maksimalkan. Biglia. Kihun, baik sekali. Fabio Santos di sana. Forward. Boadu. And back out it comes. Oh, Oh, what a ball. Oh, shooting chance. masuk, Bung. Back of the net. Two ahead. 2-0. Game over surely. Oh, High quality goal. Lovely first menit touch. akhir justru Solid for a sukses ya. second. Ini umpannya kayak sembarang aja gitu. Langsung, Bung. Oke, Well, unsurprising. kita lolos ya ke final Coppa Italia. They have made it and they've deserved Thank to you make it. Udinese. Fabulous Thank cup you run has gone all the karena way kalian to sudah the bertemu final kita leg. ya. After all of that, Coba Jim, kita what do ketemu you think? Juventus atau lawan yang lebih berat. Mungkin kita nggak akan semulus ini gitu. Sementara di pertandingan yang lain ada Juventus menang lagi 4-2 lawan Internazionale. Jadi sah resmi di final kita akan ketemu Juve. Oke, kemudian lanjutan. Nah, ini aku jadi pelatih Norway, guys. Norwegia. Aku jadi pelatih Norway dan ada update dari negotiation ya. Lukas Piszczek dia ditawar AS Roma. Fee-nya lumayan naik ya. Dilihat dari market value dia cuma 24 juta, tapi transfer fee yang ditawarkan Roma 38. Ini udah aku markup juga sih sebenarnya dan dia setuju. Ada potensi untuk aku jual. Kemudian Kidak, ini salah satu star player kita sebenarnya. Agak kasihan kalau dijual karena biaya gininya dia tuh kecil banget, transfer fee-nya itu kecil banget, guys. Kasihan banget sebenarnya kalau Kidak dijual, tapi mau gimana lagi? Kita butuh penyegaran tim ya. Kemudian ini juga Bojelab ini kita mau jual juga. Itulah ya. Ada pemain yang memang harus direlakan. Kemudian ada update lagi. Oke, tetangga, jadi sekian aja untuk update kita kali ini. Untuk pertandingan yang internasional kayak gini biasanya aku skip aja sih. Kecuali kalau dia udah main di Piala Dunia, baru kita akan coba buat bener-bener serius mainin. Ya, jadi kayak gini kita cek game plan-nya, ubah-ubah pemain yang staminanya lebih baik, biar mereka punya menit bermain yang lebih baik. Nah, kayak gini. Erling Haaland mainin aja lah.
Nah, kayak gini aja sih. Ya, setelah itu kita skip. That's it, dan kita kalah. Tapi nggak masalah. Oke, pertandingan selanjutnya kita ada di kuarter final bertemu dengan Shakhtar Donetsk, tapi ini akan ada di video yang lain